Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membacakan soal-soal pilihan ganda untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Langsung saja, soal nomor 1. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Ungkapan tersebut mengandung arti A. Jujur menyebabkan kenyamanan dalam berperilaku. B. Jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. C. Jujur menyebabkan orang bahagia. D. Jujur membuat pelakunya selalu gelisah. E. Jujur membawa keberkahan dalam hidup. Soal nomor 2. Orang yang tidak jujur disebut munafik. Salah satu ciri orang munafik adalah A. Jika bertindak selalu salah. B. Jika berjanji tidak ditepati. C. Jika berbicara selalu jujur. D. Jika dipercaya amanah. E. Jika berkata ingin didengar. Soal nomor 3. Salah satu ciri orang berperilaku jujur yaitu A. Berani mengakui kesalahan. B. Berani berbuat. C. Suka dipuji orang lain. D. Berbuat semaunya sendiri. E. Mematuhi perintah orang tua. Soal nomor 4. Istilah dusta dalam bahasa Arab adalah A. As-sidqu. B. Al-kadhibu. C. Al-jalb. D. Awirah. E. Siddiq. Soal nomor 5. Perilaku jujur merupakan perilaku yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Pernyataan di bawah ini merupakan makna perilaku jujur, kecuali A. Perkataan dan perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. B. Adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan dengan kenyataan yang ada. C. Sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang sudah diamanahkan. D. Perilaku yang tampak dari luar seakan-akan merupakan suatu kebaikan. E. Kesesuaian apa yang tampak di luar tubuh dengan konsep yang ada di jiwa. Soal nomor 6. Bentuk-bentuk perilaku jujur dalam kehidupan diantaranya adalah jujur dalam bermuamalah. Contohnya adalah A. Ketika berdagang selalu memberitahu bila barangnya rusak. B. Tidak menyontek ketika ulangan atau ujian di sekolah. C. Bila membantu orang tua selalu bersikap tulus dan santun. D. Perkataan yang diucapkan senantiasa menyiratkan kebenaran. E. Menjauhi korupsi dan nepotisme ketika menjadi seorang pejabat. Soal nomor 7. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu membawa ke surga. Seseorang senantiasa bersikap jujur dan berusaha jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai shiddiq. Dari hadis tersebut dapat dijelaskan tentang keutamaan bersikap jujur sebagai A. Salah satu tingkatan iman dan Islam. B. Penyempurna iman bagi seorang muslim. C. Perekat hubungan antara sesama manusia. D. Pembawa kabar gembira bagi orang beriman. E. Kunci untuk mencapai derajat shiddiq. Soal nomor 8.
Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Nina melakukan markup harga untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 2. Sheila membuat laporan keuangan terkait kegiatan pentas seni dengan benar. 3. Setiap ada barang dagangannya yang cacat, Sudin selalu menyembunyikan. 4. Ali memberi informasi yang benar tentang profil seseorang di pengadilan. 5. Untuk memenuhi persyaratan kualifikasi jabatan, Agung membeli ijazah. Dari pernyataan di atas, potret perilaku tidak jujur terlihat pada A. Sheila dan Ali, B. Sheila dan Agung, C. Nina dan Sudin, D. Sudin dan Agung, E. Ali dan Nina. Soal nomor 9. Pada dasarnya, seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya saja tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Untuk itu, solusi untuk memahami Islam yaitu dengan cara A. Rajin menulis buku, B. Sekolah tinggi, C. Membaca buku, D. Menuntut ilmu agama, E. Mencari di Google. Soal nomor 10. Bila dilihat dari segi hukum mempelajari ilmu, maka ilmu diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu A. Ilmu yang khusus dan umum, B. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah, C. Ilmu yang wajib dan ilmu yang sunnah, D. Ilmu agama dan ilmu dunia, E. Ilmu yang baik dan yang tidak baik. Soal nomor 11. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kekayaan. 2. Mendapatkan kehormatan sebagai orang yang sempurna. 3. Dimudahkan jalannya menuju surga yang penuh kenikmatan. 4. Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 5. Didoakan oleh seluruh makhluk yang berada di alam semesta. Hikmah menuntut ilmu ada pada nomor A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 3, 5, D. 2, 3, 4, E. 3, 4, 5. Soal nomor 12. Perhatikan salah satu hadis di bawah ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Hadis di atas menjelaskan mengenai A. Kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. B. Jaminan kebahagiaan dunia akhirat bagi orang yang menuntut ilmu. C. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang meniti jalan menuju surga. D. Orang yang menuntut ilmu pahalanya sama dengan orang yang berjihad. E. Menuntut ilmu tidak terbatas waktu, yakni mulai dalam buayan sampai kembali ke kuburan. Soal nomor 13. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam agar sebagian ada yang berperang di jalan Allah dan sebagian lain ada yang menuntut ilmu. Perintah tersebut terdapat pada A. Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122, B. Quran Surat Al-Baqarah
surat kedua ayat ke-122. C. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 122. D. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 122. E. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 122. Soal nomor 14. Perhatikan hadis di bawah ini. Man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Dalam hadis di atas disampaikan bahwa siapapun yang keluar atau pergi untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga ia A. kembali, B. belajar, C. mengamalkan, D. menuntut ilmu, E. meninggal. Soal nomor 15. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh sikap semangat menuntut ilmu yaitu A. datang tepat waktu, B. rajin masuk sekolah, C. tidur ketika guru menjelaskan, D. mendengarkan penjelasan guru, E. menaati peraturan sekolah. Soal nomor 16. Perhatikan hadis di bawah ini. Balighu anni walau ayah. Kandungan hadis di atas yaitu A. menuntut ilmu dimulai dari buayan sampai ke liang lahat. B. mencari ilmu walaupun sampai ke negeri Tiongkok. C. mengajarkan ilmu setelah seseorang dewasa. D. mengamalkan ilmu yang dimiliki walaupun hanya sedikit. E. menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Soal nomor 17. Di bawah ini yang benar terkait batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram yaitu A. seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. B. dari bagian siku sampai lutut. C. dari bagian leher sampai pergelangan kaki. D. dari pusar sampai lutut. E. seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak kaki. Soal nomor 18. Batasan aurat laki-laki di bawah ini ketika hadir di depan mahramnya yaitu A. seluruh bagian tubuh kecuali bagian wajah dan telapak tangan. B. mulai dari bagian siku sampai lutut. C. mulai dari bagian leher sampai pergelangan kaki. D. mulai dari bagian pusar sampai lutut. E. seluruh bagian tubuh kecuali bagian wajah dan telapak kaki. Soal nomor 19. Di bawah ini yang merupakan manfaat menutup aurat sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59 yaitu A. mudah dikenali dan tidak diganggu orang lain. B. dijauhkan dari perbuatan maksiat. C. terjaga keindahannya. D. terbebas dari dosa. E. ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal nomor 20. Perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 di bawah ini. Al-mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala yakni A.
berkata jujur dan benar. B. Kewajiban bagi wanita muslim untuk berjilbab. C. Kewajiban membantu fakir miskin. D. Kewajiban berbakti kepada orang tua. E. Mendirikan sholat wajib 5 waktu dengan tertib. Soal nomor 21. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengulurkan jilbab bagi wanita muslim ke seluruh tubuh terdapat dalam surat A. An-Nisa ayat 59, B. An-Nur ayat 31, C. Al-Baqarah ayat 183, D. Al-Ahzab ayat 59, E. Ali Imran ayat 19. Soal nomor 22. Di bawah ini yang bukan merupakan berpakaian menurut ajaran Islam yaitu A. Memanjangkan kerudung sampai ke dada. B. Pakaian yang menutup hingga aurat. C. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga lekuk-lekuk tubuh tidak tampak. D. Pakaian tidak terlalu tipis supaya tidak membentuk tubuh asli. E. Pakaian yang modis sehingga membuat pemakainya percaya diri. Soal nomor 23. Apapun model serta bentuk busana muslimah itu boleh-boleh saja, asalkan memenuhi aturan syar'i yang telah ditetapkan, seperti pernyataan di bawah ini, kecuali A. Harus mengikuti model dari Jazirah Arab. B. Bahan yang digunakan tidak tipis. C. Bentuknya longgar atau tidak ketat. D. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. E. Menutupi aurat kecuali yang dikecualikan. Soal nomor 24. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang telah mencapai umur baligh tubuhnya tidak boleh ada yang terlihat oleh laki-laki lain, kecuali A. Wajah sampai telapak kaki. B. Telapak tangan dan kaki. C. Telapak dan lengan tangan. D. Wajah dan telapak tangan. E. Kaki sampai tumit dan tangan. Soal nomor 25. Zakat secara bahasa mengandung banyak arti. Misalnya A. Dermawan. B. Syukur. C. Mulia. D. Harta. E. Bersih. Soal nomor 26. Zakat mal wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat. A. Bagus tidaknya barang yang dimiliki. B. Waktu dan nisabnya harta. C. Telah ada bukti kepemilikan. D. Merupakan harta gadai. E. Kesucian harta. Soal nomor 27. Bu Marni memiliki lahan seluas 2 hektar yang ditanami bawang merah. Bu Marni wajib mengeluarkan zakatnya jika A. Mendapat penawaran yang tinggi dari pembeli. B. Memperoleh keuntungan dalam jumlah besar. C. Telah memanennya. D. Telah ditanam selama setahun. E. Keuntungannya telah dimanfaatkan selama setahun. Soal nomor 28. Keterangan yang tepat tentang wajibnya melaksanakan ibadah haji yaitu A. Diwajibkan 2 kali bagi yang mampu.
B. Tidak ada batasan kewajiban bagi yang kaya. C. Kewajiban hanya sekali seumur hidupnya. D. Harus mendapat izin dari tokoh setempat. E. Harus menyertakan keluarga terdekat. Soal nomor 29. Jika jamaah haji tidak menjalankan rukun haji, berarti hajinya A. Harus diganti dengan membayar tebusan. B. Dianggap tidak sah. C. Harus disempurnakan dengan menjalankan amalan sunnah. D. Tetap sah jika tidak lebih dari 3 manasik. E. Harus disempurnakan dengan banyak ibadah di tempat asal. Soal nomor 30. Manasik haji yang dilakukan dengan cara lari-lari kecil dari Safa ke Marwah disebut A. Talbiyah. B. Sa'i. C. Wukuf. E. Ihram. D. Tahallul. Soal nomor 31. Wakaf termasuk amalan sedekah jariyah. Artinya, sedekah yang dianjurkan bagi orang yang telah berumur. B. Amalan yang tidak terlalu penting untuk dikerjakan. C. Sedekah yang harus ikhlas dalam mengeluarkannya. D. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengeluarkan. E. Jika dikeluarkan mendapatkan pahala tetapi tidak wajib. Soal nomor 32. Salah satu syarat harta yang dapat diwakafkan adalah A. Harta milik bersama. B. Telah ditinggalkan oleh pemiliknya. C. Kurang jelas keberadaannya. D. Sudah tidak memiliki nilai manfaat. E. Keadaannya jelas. Soal nomor 33. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari tanah kelahirannya menuju kota Madinah atas dasar A. Usulan dari para pembesar Yasrib. B. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Keinginan dari keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim. D. Saran dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. E. Keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri karena adanya siksaan dari kafir Quraisy. Soal nomor 34. Di bawah ini yang merupakan salah satu tujuan Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah yaitu A. Menghindari fitnah. B. Mengubah nasib. C. Menghindari penyiksaan terhadap umat muslimin. D. Mencari rizki. E. Menyelamatkan diri Rasulullah sendiri. Soal nomor 35. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah pada periode Madinah selama A. 8 tahun. B. 20 tahun. C. 10 tahun. D. 13 tahun. E. 23 tahun. Soal nomor 36. Nama gua di bawah ini yang dijadikan tempat berlindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ketika hijrah ke Madinah bernama A. Bukit Sofa. B. Gua Hiro. C. Jabal Nur. D. Gua Uhud. E. Gua Thur. Soal nomor 37. Peperangan di bawah ini yang merupakan perang pertama yang terjadi dalam sejarah Nabi dan sahabatnya, yaitu perang
A. Perang Tabuk. B. Perang Badar. C. Perang Kondak. D. Perang Uhud. E. Fathu Mekah. Soal nomor 38. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah mengirimkan seorang sahabat untuk melakukan lobi supaya beliau dan umat muslim diperkenankan masuk ke kota Mekah. Sahabat tersebut bernama A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Abu Udaibah, D. Utsman bin Affan, E. Bilal bin Rabah. Soal nomor 39. Ketika dikejar-kejar seseorang yang ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu yaitu A. Memaafkan orang tersebut dan memintanya untuk tidak memberitahukan perihal-perihal keberadaan beliau. B. Membunuhnya terlebih dahulu. C. Mendoakan agar tertimpa kemiskinan. D. Melukainya agar tidak bisa lagi mengejarnya. E. Memaafkan orang tersebut dan mengajaknya untuk menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Soal nomor 40. Di antara faktor penyebab hijrahnya kaum muslimin ke Madinah yaitu A. Tekanan kafir Quraisy dan permintaan masyarakat Yasrib. B. Hujan sepanjang tahun di Madinah. C. Perkembangan Islam berjalan lamban di Madinah. D. Lahan pertanian yang subur di Madinah. E. Banyak harta di Madinah.